Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara simple present tense dengan simple past tense. Perbedaan yang akan kita bahas kali ini yaitu kita akan melihat perbedaan dari pengertiannya, ditinjau dari kalimat verbal atau verbal sentence, ditinjau dari nominal sentence, maupun dilihat perbedaannya dari adverb of time atau kata keterangan waktu. Apa perbedaan antara simple present tense dengan simple past tense? Oke, kita lanjutkan melihat perbedaan antara simple present tense dengan simple past tense. Dan ditinjau dari pengertiannya atau penggunaannya. Perbedaan antara simple present tense dan simple past tense ini ditinjau dari pengertiannya atau penggunaannya, bahwa kalau simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana, dan simple present tense digunakan untuk kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, konstan. Kemarin dilakukan, sekarang dilakukan, dan besok insya Allah masih dilakukan. Atau menyatakan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan. Dan yang ketiga, simple present digunakan untuk suatu kebenaran umum atau general truths. Contohnya kalau yang kebenaran umum contohnya adalah the sugar is sweet. Gula itu manis. Semua orang mengatakan bahwa gula itu manis. The sun rise in the east. Matahari terbit di timur. Semua orang mengatakan bahwa matahari terbit di timur. Bagaimana dengan simple past tense? Perbedaannya. Kalau simple past tense adalah kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang terjadi di saat atau masa lampau. Jadi kegiatan yang dinyatakan tersebut terjadinya di waktu lampau. Dimulai di waktu lampau dan selesai di waktu lampau. Jadi pada saat dinyatakan pernyataan tersebut, kegiatan tersebut sudah terjadi. Itu perbedaan ditinjau dari penggunaan atau pengertiannya. Contoh untuk simple past tense mengatakan I wrote a letter. Saya menulis surat. Kalau menggunakan I wrote a letter, itu terjadinya sudah kemarin. Misalkan I wrote a letter yesterday. Saya menulis sebuah surat kemarin. Jadi pada saat dinyatakan pernyataan atau menulis suratnya itu sudah kemarin atau sudah yang lalu. Oke, itu untuk pengertiannya atau penggunaannya. Sekarang kita lanjutkan perbedaan simple present tense dan simple past tense ditinjau dari kalimat verbal. Sedikit saya ulas bahwa kalimat verbal atau verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan predikat kata kerja. Ya, predikatnya kata kerja. Itu disebut dengan kalimat verbal. Nah, perbedaannya apa antara simple present tense dan simple past tense dalam kalimat verbal? Coba kita lihat. Untuk yang sebelah yang ini adalah untuk bentuk simple present tense, ya. Sedangkan yang sebelah kanannya adalah simple past tense. Oke. Perbedaannya coba kayak kita perhatikan. Pada subjek, untuk bentuk kalimat simple present tense, diawali dari bentuk positif, subjek, kata kerjanya bentuknya bentuk satu, atau bentuk bisa juga bentuk verb S. Ini sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Dilanjutkan dengan objek atau complement. Dia menggunakan kata kerja bentuk satu atau kata kerja bentuk S. Sedangkan pada bentuk kalimat simple past tense, subjek, setelah itu predikatnya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua. Ini yang membedakan antara simple present maupun simple past. Nah, itu untuk bentuk kalimat positif. Sehingga bentuk kalimat positif simple present tense menggunakan predikat verb 1 atau verb S, sedangkan
bentuk simple past tense menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Bagaimana dengan kalimat negatif? Kalimat negatif untuk simple present tense menggunakan to be do atau does. Ya, to be do atau does. Jadi, subjek, do atau does dilanjutkan dengan not. Ingat, not setelah to be. Setelah itu, predikatnya menggunakan verb 1. Perhatikan, semuanya menggunakan verb 1. Yang semula tadi menggunakan verb S dirubah menjadi bentuk verb 1. Dilanjutkan dengan bentuk objek atau komplement. Bagaimana dengan bentuk kalimat simple past tense negatif, verbal, subjek, dia menggunakan did, to be did. Ya, to be did. Kalau simple present tadi menggunakan do, maka di sini menggunakan to be did. Sama, setelah itu dilanjutkan dengan not. Dan selanjutnya predikatnya sama dengan bentuk negatif ya simple present, yaitu menggunakan bentuk verb 1. Yang semula verb 2 dirubah menjadi bentuk verb 1. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan objek atau komplement. Bagaimana dengan bentuk kalimat tanya? Bentuk kalimat tanya di sini to be dulu baru subjek. Ingat ya, to be di depan subjek. Jadi bentuk simple present tense do atau does dilanjutkan dengan subjek, kata kerja bentuk possessive verb 1 sebagai predikat, dilanjutkan dengan komplement dan nanti diakhiri dengan tanda tanya. Bentuk kalimat simple past tense ya, sama dengan menggunakan to be did, ya, did sekali lagi did. Subjek, kata kerja bentuk verb 1 dilanjutkan dengan komplement atau objek, diakhiri dengan tanda tanya. Jangan sampai lupa. Oke. Bentuk sekarang kita lihat dalam bentuk perbedaannya dalam bentuk kalimat. Perbedaan antara simple present dan simple past ini. Coba kita berikan. You play football. Menggunakan verb 1. Karena subjeknya you. He plays football. Dia menggunakan verb S karena subjeknya he. Ingat, ini sudah kita bahas pada pembahasan simple present. Jika ini kita rubah menjadi bentuk simple past tense, maka akan berubah menjadi play, berubah menjadi verb 2. Menjadi you played football. He played football. Yang semula play berubah menjadi played. Yang semula plays berubah menjadi played. Sama-sama ini. Bisa kita perhatikan ya perbedaannya. Bentuk kalimat negatifnya. You do not play football. Di bentuk kalimat simple past tense-nya, you did not play football. Ya. Di depan menggunakan do, di belakang yang simple past menggunakan did not. Verb-nya sama tadi. Bentuk negatif dan tanya semuanya menggunakan kata kerja bentuk 1. Play, play. You do not play football, you did not play football. He does not, ya menggunakan does karena si to be-nya he. He does not play football, berubah pada bentuk simple past tense-nya. He did not play football. Kalimat tanya sekarang. Do you play football? Bentuk past tense-nya, did you play football? Does he play football? Bentuk past tense-nya, did he play football? Ya, cukup jelas ya perbedaannya. Yang saya tekankan di sini adalah untuk penggunaan kata kerja verb 1, verb S, verb 2 itu hanya pada kalimat positif. Jika itu sudah berbentuk kalimat negatif dan tanya, maka di situ menggunakan kata kerja bentuk verb 1. Ya, jangan lupa untuk diubah menjadi verb 1. Penggunaan to be, simple present tense menggunakan do dan does pada kalimat negatif dan tanya. Sedangkan pada kalimat simple past tense menggunakan to be did pada kalimat
negatif dan tanya. Selanjutnya, bentuk kalimat negatif not diletakkan setelah to be, not di belakang to be. Sedangkan bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, maka di situ to be di depan subjek. Oke. Saya kira cukup jelas untuk penggunaan simple present maupun simple past tense dalam bentuk kalimat verbal. Next, kita lanjutkan. Perbedaannya ditinjau dari bentuk kalimat nominal. Nah, kalau tadi verbal, sekarang nominal. Kalimat nominal yaitu kalimat yang menggunakan predikat selain kata kerja, ya, selain kata kerja. Bisa itu kata sifat, bisa itu kata benda. Bagaimana perbedaan antara simple present dan simple past? Ini cukup mudah. Pada bentuk kalimat positif, subjek dilanjutkan dengan to be. Nah, pada simple present tense, dia menggunakan to be, am, is, dan a. Ya, to be-nya am, is, dan a. Dilanjutkan dengan objek atau komplementnya. Sedangkan bentuk kalimat past tense, setelah subjek sama dilanjutkan to be yang berbeda. Di sini adalah menggunakan to be-nya was dan were. Dua, was dan were dilanjutkan objek dan komplement. Bentuk kalimat negatif sekarang. Untuk kalimat simple present tense, subjek, to be, tadi, am, is, a, dilanjutkan not. Not di belakang to be sama. Di belakang to be. Dilanjutkan dengan objek atau komplement. Bentuk kalimat negatif simple past tense, subjek, to be, was, were, dilanjutkan dengan not, ya, not di belakang to be. Terus dilanjutkan dengan objek atau komplement. Sekarang bentuk kalimat interrogatif, ya, interrogatif. Kalau tadi negatif, not di belakang to be. Sekali lagi saya ulangi untuk interrogatif, to be di depan subjek. Jadi bentuk kalimat simple present tense nominal sentence, to be, am, is, a. Ya, ingat ya, kamu pilih sesuai dengan subjeknya nanti. Am, is, a. Dilanjutkan dengan subjek. Dilanjutkan dengan komplement, diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Jangan lupa. Bentuk simple past tense, to be, was, were, dilanjutkan dengan subjek, dilanjutkan dengan komplement, diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Sekarang kita lihat bentuk kalimat, contoh kalimat. I am a driver, he is a driver, they are driver. Nah, ini saja akan saya jelaskan MSA nanti, walaupun kemarin sudah kita bahas. I am a driver. Saya seorang pengemudi. He is a driver, they are driver. Jika ini kita rubah menjadi bentuk kalimat simple past tense menjadi I was, ya, I was. Yang semulanya tadi menggunakan am pada bentuk simple present. Jika menggunakan simple past tense, maka menggunakan was. I was a driver. He is a driver menjadi he was a driver. They are drivers berubah menjadi pada bentuk simple past tense, they were drivers. Ya. Sekarang untuk bentuk kalimat negatif, ya, not di belakang to be. Hanya kamu menambahkan not di belakang to be, tidak ada perubahan yang lain. I am not a driver. Bentuk simple past tense-nya I was not a driver. He is not a driver. Bentuk simple past tense-nya he was not a driver. They are not drivers. Bentuk simple past tense-nya they were not drivers. Coba perhatikan perubahan to be-nya, ya, perubahan to be-nya. Untuk subjek dan objeknya sama, tidak ada perubahan. Yang berubahnya to be. Kita lanjutkan dengan bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, to be di depan subjek. Ingat, to be di depan subjek. Am I a driver? Bentuk simple past tense-nya was I a driver? Is he a driver?
pada bentuk simple past tense-nya, maaf, ini ada kekeliruan, bukan was-nya, ini seharusnya tidak ada. Ya, saya rubah seperti ini biar nggak bingung. Was he a driver? Ya, ini seharusnya was-nya di depan he. Are they drivers? Bentuk simple past tense-nya, were they drivers? Oke, itu. Jadi perbedaan antara simple present dan simple past pada bentuk kalimat nominal atau nominal sentence. Oke, di sini yang perlu saya tekankan adalah dalam penggunaan to be yang berbeda antara simple past dan simple present. Jika simple present menggunakan MSA, to be-nya, sedangkan untuk simple past tense menggunakan were. Nah, sekarang mengingat lagi atau mengulang lagi penggunaan simple to be, MSA dan were ini bagaimana? Ini saya ulas lagi biar kalian tidak bingung. Ya, ini. Penggunaan to be itu tergantung dari subjeknya, ya. Jadi subjeknya apa, kalian nanti akan menentukan to be yang digunakan. Bentuk simple present tadi yang menggunakan to be am cuma satu I am. I am to be-nya. Tapi ingat, kalau kalian ditanya, saya itu bahasa Inggrisnya apa? I. Ya, I. Bukan I am. Banyak yang masih keliru mengatakan saya itu apa? I am. Nah, semacam itu. Padahal saya itu I. To be-nya am. Nah, selanjutnya yang menggunakan to be is ada 4. He, she, it, singular. Singular itu adalah tunggal. Contohnya Abdul. Cuma satu orang, Abdul. Abdul is. Macam itu. Sedangkan yang menggunakan to be a itu adalah you, we, they, plural. You, we, they, plural. Plural di sini adalah jamak. Kalau tadi singular itu Abdul, sekarang kalau plural contohnya Abdul and Adam. Ada 2. Abdul and Adam. Tuti and Wati, ada 2. Abdul, Adam, Tuti, and Wati, ada 4. Nah, itu termasuk plural. Nah, semacam itu. Menggunakan to be a. Sekarang bagaimana dengan bentuk simple past tense? Nah, ini aja perhatikan untuk penggunaan to be-nya. I menggunakan was. He, she, it singular menggunakan was. Yang menggunakan were, you, we, they, plural. Maaf. Coba perhatikan. Kalau kita perhatikan, yang atas ini, yang menggunakan was adalah semuanya yang berbentuk tunggal. Sedangkan yang jamak menggunakan were. Ya, mudahnya seperti itu. Saya ulangi. I, he, she, it singular menggunakan was. Sedangkan you, we, they, plural menggunakan were. Nah, ini sebagai patokan ya. Sekali lagi saya tekankan, penggunaan to be dilihat dari subjeknya. Ya, jangan sampai keliru. Sekarang kita setelah perbedaan dari pengertian sudah, dari verbal maupun nominal sudah, sekarang kita lihat perbedaan dari kata keterangan waktunya. Ya, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu yang digunakan adalah simple present dan simple past tense ini berbeda. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa simple present tense digunakan untuk suatu yang dikerjakan secara rutin, suatu kebiasaan, kebenaran umum. Maka kata keterangan waktu yang digunakan kalian perhatikan contohnya ini. Today, hari ini, every day, setiap minggu, setiap hari, maaf. Every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, every dilanjutkan dengan nama-nama hari,
every Sunday, every Monday, every Tuesday, setiap hari Minggu, setiap hari Senin, setiap hari Selasa, dan selanjutnya. Ya. Atau juga menggunakan nama-nama bulan juga bisa. Every January, every August, dan sebagainya. Atau juga kata-kata waktu yang menggunakan bahwa itu dikerjakan berulang-ulang dalam seminggu sekali, once a week, sebulan sekali, once a month, setahun sekali, once a year. Nah, ini terjadi berulang-ulang. Ya. Contohnya kalau yang ditekan setiap hari rutin, contohnya sarapan. Kita juga bisa menggunakan every morning. Nah, saya sarapan setiap pagi, kita menggunakan every morning. Suatu kegiatan yang dikerjakan setahun sekali. Contohnya apa? Ramadan, puasa Ramadan, sholat Idul Fitri, upacara 17 Agustus, itu dilakukan setahun sekali. Nah, semacam itu. Jadi yang berulang-berulang rutin itu menggunakan simple present. Sekarang kata keterangan waktu at verb of time untuk simple past tense. Ingat, simple past tense digunakan suatu kegiatan yang dilakukan yang sudah berlalu, ya. Maka kata keterangan waktunya pun juga yang sudah berlalu. Contohnya this morning, tadi pagi. Yesterday, kemarin. Last night, tadi malam. Last week, minggu lalu. Last year, tahun lalu. Last month, bulan lalu, maaf. Kalau tadi ada every, sekarang ada last Sunday. Hari minggu lalu, last Monday. Hari Senin lalu, last Tuesday. Last January, last August, last December. Atau dengan menggunakan 2 weeks ago, 2 minggu lalu, 3 weeks ago, 3 minggu lalu, dan sebagainya. Oke, jadi di sini penggunaannya silakan kalian diperhatikan sangat berbeda. Sekarang penggunaannya pada bentuk kalimat. Ya. Contohnya, I come on time every day. Saya datang tepat waktu setiap hari. Jadi tidak pernah terlambat. Ya. Kalimat selanjutnya dalam bentuk simple past tense, I came, perhatikan ini sudah berubah menunjukkan verb 2. I came on time this morning. Saya datang tepat waktu tadi pagi. Ya, tadi pagi. Bukan rutinitas, karena dia datang tepat waktunya tadi pagi. Untuk yang bawah, ini sama. Every day, I come on time. Bentuk pastennya, this morning, I came on time. Ini dua kalimat yang sama, hanya saja yang berbeda adalah yang tercetak tebal kuning ini, yaitu at verb of time-nya. Penggunaan at verb of time bisa di belakang kalimat, bisa di depan kalimat. Ya, kata keterangan waktu boleh di belakang, boleh di depan. Yang membedakan, jika berada di belakang, maka dia langsung saja, langsung tersambung. Namun, jika di depan kalimat, setelah kata keterangan waktu diberi tanda koma, ya jangan sampai lupa. Ya, jika di depan kalimat, maka kata keterangan waktu koma, setelah itu kalimatnya. Nah, itu yang perlu kalian diperhatikan dalam penggunaan perbedaan simple present maupun simple past tense dalam keterangan waktu. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada perbedaan simple present tense dan simple past tense ditinjau dari pengertiannya atau penggunaannya, kalimat verbal maupun kalimat nominal, dan juga ditinjau dari kata keterangan waktu yang digunakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan ini. Mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya buat ini semoga berguna. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.